Laptop Advan Work Plus. Cara bongkar dan perbaikinya begini. Tapi subscribe dulu cuy. Oke, kali ini kita ngerjain laptop Advan Work Plus. Ini laptop gamingnya Advan ya. Speknya ya lumayan gahar ini. Tapi kali ini laptop ini mati. Padahal ini pakai chipset CPU-nya Ryzen 5, AMD Ryzen 5. Keren sih, udah Advan udah berani make yang spek-spek gahar gini ya buat gaming. Cuman ini mati nih kendalanya. Yuk kita cari gimana sih cara kita nyalainnya lagi nih. Ayo kita bongkar dulu ya. Kita buka baterai, sorry deh. Kita buka cover penutup baterai dan mesinnya ini. Kita buka ya. Ada banyak nih bautnya nih. Kita buka semuanya. Nah, yang di samping kiri kanannya juga dibuka. Nah, di bagian belakang itu ada baut rahasia. Nah, kalian mesti ini. Nah, di sini nih. Nah, di sini ada 4 baut rahasia. Nah, ini agak keras nih. Aduh. Untung bisa deh. Wah, tapi berantakan, nanti susah nih kita pasang rapinya lagi. Kita rapiin dulu sebentar. Tapi udah deh, lanjut aja. Nah, kita buka 4 baut di sini. Di tengah ada 2, di sisi kiri kanannya ada satu-satu masing-masingnya ya. Oke. Nah, kalau sudah itu lanjutnya kita congkel pakai kuku sih bisa, cuman memang agak keras. Nah, dari sudut-sudutnya aja. Nah, terus dibuka keliling dia. Nah, kalau kalian nggak bisa pakai kuku, itu bisa pakai alat bantu ya, kayak plastik yang agak keras gitulah untuk nyongkel ya. Jadi kalau jangan sampai pakai yang logam ya, yang besi gitu, karena itu nanti bikin si laptopnya jadi baret teman-teman. Nah, oke nih, kita udah buka nih. Lanjut, kita buka apanya lagi ya. Nah, karena saya memang nggak terlalu full spek ya untuk laptop ini, saya hanya ya mahiran lah, nggak terlalu jago. Jadi saya nggak terlalu detail untuk ini. Untuk step-stepnya saya sih biasa bongkar aja. Yang penting yang kira-kira bagian yang untuk membuka ya udah saya buka gitu aja. Kalau untuk laptop, nih lihat nih, fan-nya ada 2, terus dia udah dilengkapi dengan pendingin ini ya, pendingin untuk si CPU-nya. Biasanya sih nggak semua di laptop sih macam-macam ya teknik pendinginannya untuk ini sepertinya, tapi ini dia pakai yang kayak teknologi di AC itu loh, pakai kayak semacam apa ya, semacam yang kayak kisi-kisi radiator itu loh. Itu fungsinya untuk ngedinginin, nanti dari situ dia ngantarkan ke ini, ke fan-nya nih, ke kipasnya dia. Ini memang bener-bener laptop ini si Advan sih buatnya untuk ini ya, untuk gaming. Cuman saya nggak tahu juga apakah ini mampu tahan ya buat dipakai gaming. Dia udah ini roomnya ini udah apa namanya, SSD ya, SSD itu ini sudah 512 kalau nggak salah saya bawaannya. Nah, si user saya ini ditambahnya lagi nih, kayaknya ini 1 TB ini. Nah, ini soket LCD-nya. Wah, ini agak keras nih. Ini mesti hati-hati nih soket untuk fleksibel LCD-nya. Agak keras, harus dicongkel lebih. Wah, nggak bisa pakai tangan. Coba kita cari kisi-kisinya dulu. Oh, di sudut sebelah atas ya. Nah,
Lanjut kita buka baut-baut ini untuk ini ya, untuk mesinnya ini ya. Karena ini unit mati total, ini kemungkinan langsung kita ganti aja ya mesinnya, biar unitnya mau nyala lagi. Nah ini karena di engselnya juga nutupin mainboard, jadi mau ndak mau ini harus kita buka juga ya engselnya ya. Nggak buka semuanya, kita cukup buka ada 4 baut ini yang nutupin bagian mesin. Oke, lanjut kita buka baut-baut komponen pendukung nih. Ini ada baterai yang mau kita buka dulu ya. Teman-teman, pokoknya kalau baru bongkar laptop itu kalian wajib buka soket ini, soket apa namanya, baterainya dulu. Jadi kalau kalian ngejatuhin baut atau obeng kalian nyentuh-nyentuh komponen itu nggak akan konslet jadi ya, kalau baterainya udah dicabut. Jadi itu sih untuk safety-nya aja. Nanti kalian hanya pengen ngebersihin misalnya, gara-gara kalian teledor jadinya malah jadi konslet laptopnya, kan kasihan nanti kalian. Nah ini kita buka ini bagian ini CPU nya nih. Cuman ini RAM-nya udah 16 GB, cuman dia RAM-nya RAM tanam, dia nggak bisa, jadi dia di update lagi, dia mentok di 16 itu aja. Ya lumayan sih untuk kelas harga 7 jutaan ya laptop ini ya. Lumayan, udah oke sih, worth it banget kalau menurut saya. Kalian udah bisa pakai buat ya kerja daily kerja, atau buat ini ngedit ya lumayan lah, middle lah. Gaming sih bisa, Genshin sih bisa kalau pakai AMD ini, Ryzen 5 ini kuat ya kalau untuk Genshin. Cuman saya nggak tahu nanti untuk ketahanannya ya, kalau cuman untuk kuat atau enggaknya. Dia kuat, cuman ketahanannya apakah dia bisa bertahan lama kalau kita pakai buat gaming, saya nggak tahu juga. Ini laptop Advance Work Pro ini, tapi saran sih kalau kalian mau buat game sih dia kayaknya lebih bagusan di PC sih. Kalau di sini nanti takutnya nggak kuat kan, jadi sia-sia sih laptopnya. Kalau sampai ya baru beli terus rusak kan repot. Dipakai yang buat wajar aja. Kalau game sih PC sih lebih worth. Oke, baterainya udah kita buka. Nah kita buka juga beberapa soket-soket nih pendukung nih. Nah oh ya, ini nih tips nih buat kalian. Ini kan kalau kita mau langsung congkel kan nih keras banget ya, semua ininya nih keras di bagian soket-soket ya. Di bawah ini kan ada soket buat keyboard, mousepad, terus ada juga yang soket yang menghubungkan dari mainboard ke apa ya namanya ini, IO board kalau saya nggak salah, semacam ini board pendukungnya. Biasanya dia ada SIM di situ, tempat SIM atau lubang handsfree, atau untuk ke suara dia biasanya IO board. Nah kalau kalian lagi congkel ini nggak bisa dia langsung kalian congkel aja, kalian mesti buka itu yang kuning-kuningnya ini. Nah karena dari situ dia ngebantu ngelem, maksudnya ngebantu ngerekatin yang di bagian ini soketnya ini. Kalau nggak kalian buka itu pasti lengket terus, dia nggak mau kebuka. Nah ini lihat ya, nah ini aja udah saya congkel naikin ke atas, tapi karena kuning-kuningnya ini, solasi kuningnya nggak saya buka, ini nggak bisa loh dibuka, dia jadi ngebantu ngerekatin gitu. Nah jadi stepnya itu kalian mesti buka dulu si solasinya itu, biar dia ini lebih mudah ngebukanya, ngebuka si fleksibelnya. Nah pelan-pelan ya. Nah ini udah bisa nih teman-teman. Oke, kita
mau buka. Lanjutnya ini soket ke fan-nya teman-teman ya. Nah udah kebuka. Nah ini nih, ini bagian keyboard yang harus kita buka. Oke. Nah di isolasi yang ini, penutup ini kita buka juga. Biasanya ada ya satu baut atau beberapa baut yang nutupin teman-teman. Nah kita buka ini. Oke, kita congkel ya, kita ganti aja ya mesinnya karena yang ini matot. Nah hati-hati ya, kita kalau kerjain itu ya hati-hati, jangan buru-buru, pelan-pelan diangkat. Nah wah, nanti dari mesin yang barunya dapat nggak ini ya, kita copot aja dulu ya. Biasanya sih nggak dapet, tapi ada beberapa yang dapet, tapi ini nggak apa-apa, kita buka aja untuk itu. Nah kita lihat di mesin yang buat ngegantinya gimana. Oh ternyata ada ya di mesin yang barunya. Jadi ini kita kembaliin aja karena di kita juga nggak berguna kan. Nah ini nih, ini mesin penggantinya teman-teman. Kalau beli ini mesin pengganti ini harganya itu 5.500.000 teman-teman. Jadi mending kalau memang unit kalian nggak garansi dan kalian mesti harus ngeluari biaya untuk ngeganti ini, sangat nggak worth it teman-teman. Sangat terlalu besar biaya. Mending kalian beli laptop baru karena udah sangat mendekati ya kalau harga 5.500.000 untuk mesinnya. Dan itu belum di luar upah ya, mungkin kalian kena jasa untuk pasangnya sekitar 100.000 mungkin. Nah jadi kalian terlalu besar, mending kalian beli aja laptop baru. Kalau memang kalian nggak garansi, kalau masih garansi sih aman, kalian tinggal komplain aja garansi ya. Oke, kita buka. Soket-soket yang tadinya kita buka-buka itu harus kita pasang, kita rapiin lagi ya. Jadi nanti rapi, nggak berantakan rumah. Ininya meja servisnya, sorry salah saya. Nih, mana nih bagian-bagian yang tadi kita yang ada lubang-lubang bautnya kita isi-isi. Nah, ini kita pasin dulu ya teman-teman, karena ini ini bagian yang riskan ya. Kalau nggak kalian pas-pasin itu nanti colokannya itu nggak sesuai, dia nggak bisa kalian ngecas atau masukin flash disk, itu nggak bisa karena nggak pas di frame-nya. Nah ini kita setting ya pelan-pelan teman-teman, karena di sini kita neken mainboardnya ini takutnya malah ngerusak komponen. Jadi kita harus hati-hati, pelan-pelan prosesnya. Jadi nggak ada komponen yang rusak, bisa selesai dengan ya lancar-lancar aja tanpa ada rintangan ya. Nah oke, saya lihat lagi dari sebelah sisi yang lain apakah masih ada yang nyangkut dari sisi yang lain. Nah oke, kita pelan-pelan ya teman-teman, karena nah kita cek lagi apakah udah pas. Oke udah pas ini ya, dari kiri kanannya udah pas semua. Lanjut kita pasang, ini adalah soket untuk keyboard. Jadi keyboard itu di yang tengah ini dia soketnya. Oke, kita pasang soket LCD nya dulu ya teman-teman.
Itu yang pertama kita pasang ya, karena yang paling ini utama sih, utama juga ya untuk si ini. Nah ini nih, ini pendingin yang saya bilang nih, pendingin semacam kayak ini ya. Kalau di AC itu pendingin tuh namanya evaporator. Nah dia kayak lempengan-lempengan yang disusun gitu. Kayaknya sih memang benar-benar bekerja dengan optimal ya model pendingin yang seperti ini ya. Nah, ini kita pasang nih. Kita pasang si coolernya, pendinginnya. Oke, dia ada beberapa baut di bagian-bagian sudutnya. Itulah fungsinya untuk mengunci dia biar nggak geser ya. Posisinya tetap pada bagian yang itu. Jadi dari 4 sisi itu langsung kita semuanya kita kasih ini aja, pengunci aja. Biar benar-benar aman. Ya kita pelan-pelan terus ya teman-teman ya. Kita ngejaga ini nih biar tetap rapi ya. Prosesnya nih pelan-pelan kita rakit satu-satu. Jadi nanti begitu ini nggak ada lagi trouble susulan. Oke, kita sekarang saatnya rapikan yang bagian bawah ini ya. Ini area-area subboard dan alat-alat pendukung lainnya, MOSFET macam-macam nih di sini nih. Ada ini juga WiFi ya. WiFi-nya ini udah yang paling terbaru ya. Bisa support, kalau yang kemarin kan WiFi 5G ya. Dia 6E 6E dia support paling tingginya. Cuman kayaknya di Indonesia belum ada ya. Nah nih kita pasang, ini adalah soket buat fan ya, fan yang kiri ini ya. Nah oke, udah kita pasang. Lanjut kita pasang-pasang lagi di bagian yang ini, di bagian yang lain, pendukung-pendukung yang lain. Nah lanjut kita baut-baut ya. Saya agak lupa juga ya warna-warna untuk baut-bautnya ya. Cuman saya kira-kira aja yang nggak kedalaman ya udah. Ini kita pasang aja ya. Oke, ini penampakan ininya. Penampakan si ini ya. SSD-nya ya. Ya 1 TB. Oke, kita pasang lagi perintilan-perintilan kecil yang mendukung. Ini karena saya pasang pakai kuku saya itu sudah agak sulit ya, jadi saya pakai alat bantu ya, pingset ya teman-teman. Jadi kalau kalian bongkar laptop itu kalian nggak perlu banyak banget tool, kalian cukup punya pingset, karter, obeng plus, obeng min, yang model panjang, yang model pendek, tang gitu aja sih. Nah
pasang sih opsional, kalau dibutuhkan aja, kalau nggak dibutuhkan nggak pakai ya. Nah oke, kita pasang semua baut-bautnya teman-teman. Nih kita pasang. Nah, nih kita pasang lagi SSD satunya ya. Ini SSD tambahan yang dari si usernya sendiri ya. Ini SSD. Oh maaf, yang ini SSD bawaan, sorry, salah. Yang ini SSD bawaan. Yang satunya lagi yang 1 TB. Nah ini nih 1 TB nih. Oke, kita baut yang lain masih tetap kita baut ya teman-teman. Biar enggak ini, biar sebenarnya kalau kalian mau bongkar itu biar nggak ketukar bautnya, kalian susun. Kalau saya sih, ini salah saya juga sih, saya nggak susun, jadi dikira-kira aja, jangan sampai kepanjangan aja posisi bautnya. Kalau kalian susun teman-teman ya. Jadi ini bagian yang untuk kamera misalkan, ini bagian baut yang untuk mesin misalkan. Nah, ini tinggal dipasang baterai aja nih. Selebihnya sudah oke. Kita baut ya baterainya ya. Oh ini saya salah baut nih, jadi ini saya baut dari dalam, harusnya dia dari baut ini, dari luar harusnya bautnya ya. Maksudnya dari ini, dari soket baterai. Nah ini nih yang saya bilang tadi, jangan sampai kelupaan, karena bahaya ya kalau kalian kelupaan ini, kalian nempel ke besi itu bisa jadi ini kan, baterai covernya ini kan besi, dia nanti malah jadi rusak HP kalian. Oke, ini kita pasang baterai ya.
Ini agak susah ya masukinnya, dia presisi banget soalnya, masukin baterainya agak susah. Kita coba nyala dulu ya, asal nyala aja, karena biasanya kalau sudah ganti mesin ini kita tetap harus kita ini dulu, kita install dulu Windowsnya biasanya. Mana nih, lama banget nih. Nah, ini udah nyala nih laptopnya ya. Cuman ini masih error nih, sepertinya harus saya oprek dari softwarenya mungkin nanti ya. Yang penting dia udah nyala dulu ya, sebelumnya kan dia mati nih. Nah, oke, lanjut, kita tutup aja ya teman-teman ya. Kita tutup aja baterai covernya ya. Kita coba tutup ya. Sambil kita perhatikan ada bagian yang kurang rapi kah? Oh iya, apa nih? Waduh, ini kayaknya saya ini ya. Udah oke, kita baut ya semuanya teman-teman ya, persis kayak kita tadi kita buka ya, persis dibuat begitu teman-teman. Ini tinggal ditutup, dibaut aja ya teman-teman, sudah nyala unitnya, tinggal di finishing, dirapi-rapin aja. Nih oke, ini udah. Udah, ini udah nih, udah tinggal kita tutup baut, kita kencang-kencangin, terus kita rapiin ganjelannya ini. Kita coba lem ulang aja nah ya, ini ya. Oke, udah beres ya. Nanti tinggal dilem aja. Makasih.